Selamat pagi, siang, dan malam. Kembali bersama Forza Nusantara dalam program laporan khusus SEA Games 2025. Hanya tinggal menghitung hari, tepatnya kurang dari 1 minggu menjelang upacara pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara. Kabar kurang sedap justru datang dari tuan rumah, Thailand. Persiapan SEA Games 2025 yang seharusnya kini memasuki tahap finalisasi dan penyempurnaan justru terjadi pada situasi yang sangat kompleks dan kritis. Tuan rumah Thailand saat ini tengah berjuang melawan kendala besar yang muncul akibat kombinasi faktor alam ekstrim dan dinamika geopolitik kawasan yang memanas secara tiba-tiba. Situasi ini begitu serius hingga muncul pertanyaan besar. Apakah SEA Games kali ini akan menjadi penyelenggaraan paling kacau dalam sejarah? Fokus utama laporan mendalam kita malam ini akan menyoroti 3 isu krusial yang sedang mengejutkan persiapan di Thailand. Pertama, kita akan membahas bencana banjir bersejarah yang melumpuhkan kota penyelenggara utama, Songkhla. Kedua, keputusan mengejutkan dari kontingen Kamboja yang secara resmi menarik diri atau walk out dari sejumlah cabang olahraga, termasuk cabang favorit sepak bola. Dan ketiga, kekacauan jadwal serta format kompetisi yang memaksa panitia melakukan perombakan total hanya beberapa hari sebelum kick-off dimulai. Kita awali pembahasan dari situasi di Songkhla. Wilayah selatan Thailand awalnya diproyeksikan menjadi salah satu pusat keramaian dan kebanggaan SEA Games tahun ini. Namun, alam berkehendak lain. Berdasarkan data meteorologi setempat yang kami himpun, Songkhla baru saja dihantam curah hujan ekstrim yang mencapai angka 335 mm hanya dalam waktu 1 hari. Angka ini bukan sekedar hujan deras biasa, melainkan tercatat sebagai curah hujan tertinggi dan penyebab banjir terbesar yang melanda wilayah tersebut dalam kurun waktu 300 tahun terakhir. Dampaknya sangat masif dan meluas. Laporan terakhir menyebutkan lebih dari 10 provinsi terendam air. Sekitar 2 juta warga terkena dampak langsung dari bencana ini. Situasi ini memaksa otoritas setempat menetapkan status zona bencana untuk kota Songkhla. Infrastruktur vital di kota tersebut lumpuh total. Aliran listrik di banyak titik terputus demi keamanan, dan akses jalan utama yang seharusnya dilalui bus atlet kini terendam udara hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Pemerintah Thailand bahkan harus mengerahkan kapal militer, helikopter evakuasi, hingga truk-truk tinggi untuk menyelamatkan warga yang terjebak. Kondisi ini memberikan pukulan telak sebagai kesiapan venue pertandingan. Stadion Tin Sulanon yang dijadwalkan menjadi tuan rumah bagi pertandingan penyisihan grup B cabang olahraga sepak bola dilaporkan terjadi banjir parah. Kerusakan tidak main-main. Tidak hanya lapangan rumput yang tergenang, namun sistem kelistrikan stadion, ruang ganti pemain, hingga akses masuk menuju stadion saat ini mustahil untuk digunakan. Kerusakan serupa juga dilaporkan terjadi pada venue untuk cabang olahraga lain, khususnya bela diri, arena pencaksilat, karate, muay thai, gulat, wushu, judo, hingga petang mengalami kerusakan infrastruktur. Peralatan pertandingan yang sudah disiapkan di lokasi dilaporkan basah dan rusak, sementara sistem pendingin ruangan di gedung-gedung olahraga atau GOR mengalami kegagalan fungsi. Bandara Songkhla yang menjadi pintu gerbang kedatangan atlet juga sempat ditutup total. Hal ini menyebabkan pembatalan penerbangan massal dan menghambat alur kedatangan kontingen yang seharusnya tiba pada pekan ini. Menghadapi situasi force majeure atau keadaan kahar ini, panitia penyelenggara dan otoritas Thailand harus mengambil langkah cepat meskipun sangat drastis. Telah diputuskan bahwa 10 cabang olahraga yang terdampak parah di Songkhla akan dipindahkan pelaksanaannya ke ibu kota, Bangkok. Langkah ini diambil sebagai upaya penyelamatan terakhir demi memastikan 109 medali emas yang dipertaruhkan di cabang-cabang tersebut tetap bisa diperebutkan. Namun menariknya, memindahkan peristiwa sebesar ini dalam hitungan hari bukanlah perkara mudah. Keputusan ini menciptakan efek domino logistik yang luar biasa rumit. Bayangkan kekacauan yang terjadi di lapangan. Para atlet, pejabat dan tim pendukung dari berbagai negara peserta kini menghadapi masalah buruk yang serius. Banyak negara termasuk Indonesia telah memesan hotel, transportasi lokal dan catering di Songkhla sejak jauh-jauh hari. Dengan keputusan transfer ke Bangkok, semua reservasi di Songkhla menjadi tidak relevan dan berpotensi hangus. Di sisi lain, panitia dan kontingen harus berpacu dengan waktu untuk memastikan ketersediaan hotel dan transportasi di Bangkok yang padat dalam waktu yang sangat singkat.
Masalahnya bukan hanya soal uang atau penghentian biaya pembatalan. Para atlet kini beradaptasi untuk beradaptasi ulang secara tiba-tiba. Perbedaan kondisi geografis, suhu, kelembapan, dan kualitas fasilitas antara Songkhla dan Bangkok tentu mempengaruhi persiapan teknis. Program latihan yang sudah disusun pelatih berdasarkan kondisi di Songkhla kini harus diubah total. Pihak tuan rumah Thailand saat ini memang sedang mempertimbangkan penyelesaian skema dan pengaturan ulang jadwal untuk meminimalkan protes. Namun dengan waktu yang tersisa kurang dari seminggu, ini adalah tantangan logistik terberat yang pernah ada dalam sejarah SEA Games. Selain faktor alam yang tidak bersahabat, tantangan non-teknis juga mewarnai persiapan SEA Games kali ini. Kabar yang sangat mengejutkan datang dari tetangga dekat Thailand, yaitu Kamboja. Komite Olimpiade Kamboja secara resmi telah mengirimkan surat pengunduran diri atau walkout dari cabang olahraga sepak bola putra. Surat tersebut diterima panitia pada tanggal 26 November 2025, hanya beberapa hari sebelum laga dimulai. Tak tanggung-tanggung, selain sepak bola, Kamboja juga menarik diri dari 7 cabang olahraga lainnya. Cabang-cabang tersebut adalah judo, karate, pencak silat, petang, gulat, wushu, judo, dan sepak takraw. Lalu apa alasan dibalik keputusan drastis ini? Alasan utama yang diungkapkan secara resmi oleh pihak Kamboja adalah faktor keamanan dan keselamatan atlet mereka. Ini disinyalir kuat terkait dengan kedegangan situasi politik dan konflik di perbatasan kedua negara yang belakangan ini dilaporkan kembali memanas. Isu keamanan ini terlalu dianggap berisiko bagi para atlet Kamboja untuk tetap bertanding di wilayah Thailand. Mundurnya satu negara peserta dalam ajang multi-event mungkin terdengar biasa. Namun mundurnya Kamboja dari sepak bola memiliki dampak sistemik terhadap struktur turnamen. Sepak bola adalah cabang paling populer, dan format kompetisinya sangat bergantung pada jumlah peserta yang genap atau seimbang. Di grup A sepak bola putra misalnya, pengunduran diri Kamboja meninggalkan situasi yang pincang. Grup tersebut kini hanya dihadiri oleh 2 negara, yaitu tuan rumah Thailand dan Timor Leste. Hal ini membuat kompetisi di fase grup menjadi tidak kompetitif, tidak adil, dan memaksa Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF serta panitia SEA Games memutar otak untuk mencari solusi instan. Pertanyaan terbesar bagi kita adalah bagaimana dampak dari semua kekacauan ini bagi tim nasional Indonesia. Dengan mundurnya Kamboja, kini tersisa 9 negara peserta di cabang sepak bola putra. Format lama dengan pembagian grup yang sudah dilakukan dirasa tidak lagi relevan dan tidak adil. Panitia SEA Games kini mempertimbangkan opsi darurat untuk melakukan drawing atau pengundian ulang grup. Opsi yang paling mungkin diambil adalah membagi 9 negara ke dalam 3 grup, di mana masing-masing grup hanya akan berisi 3 negara. Ini adalah kabar yang perlu diwaspadai oleh skuad asuhan Garuda Muda pelatih Indra Syafri. Sebelumnya, berdasarkan undian awal, Indonesia berada di grup C yang relatif bisa diatasi, bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Namun jika penarikan ulang benar-benar dilakukan, peta kekuatan akan berubah total dan menjadi jauh lebih beresiko. Indonesia berpotensi besar terlempar masuk ke dalam grup yang lebih berat atau grup neraka. Skenario pertemuan awal dengan tim-tim raksasa seperti Thailand, Vietnam, atau Malaysia di fase grup kini menjadi sangat terbuka. Selain itu, format grup yang hanya berisi 3 tim membuat margin kesalahan menjadi sangat tipis. Satu kali kekalahan atau hasil seri saja bisa langsung menutup peluang lolos ke babak selanjutnya. Pelatih Indra Syafri yang baru saja merampungkan sesi latihan terakhir di tanah air, kini memiliki pekerjaan rumah tambahan yang berat. Beliau harus mempersiapkan mental kuat untuk segala kemungkinan. Timnas tidak hanya membutuhkan persiapan taktik di lapangan, namun juga kesiapan mental baja menghadapi lawan yang bahkan belum diketahui siapa identitasnya hingga detik-detik terakhir keberangkatan. Ini bukan lagi sekedar kompetisi teknis sepak bola, melainkan ujian adaptabilitas dan mentalitas bagi seluruh skuad Garuda. SEA Games 2025 di Thailand ini tampaknya akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu penyelenggaraan tantangan terberat dan paling dramatis. Mulai dari banjir besar siklus 300 tahunan, perpindahan venue secara massal ke Bangkok, hingga dinamika politik yang menyebabkan mundurnya peserta dan mengubah peta kompetisi secara total. Kini, mata seluruh Asia Tenggara memperingatkan kemampuan Thailand dalam memanajemen krisis ini dalam hitungan hari. Ini adalah pertaruhan harga diri sang tuan rumah. Bagi Indonesia, situasi ini adalah ujian ketangguhan mental yang sesungguhnya.
Seperti yang disebutkan dalam berbagai analisis, SEA Games kali ini adalah ajang survival. Siapa yang paling cepat beradaptasi dengan kekacauan dan kekacauan ini? Merekalah yang berpeluang besar membawa pulang medali emas. Demikian taparan khusus SEA Games 2025. Kita doakan bersama agar seluruh kontingen Indonesia diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran di tengah situasi yang menantang ini.